yang kalian juga, tugas akhir kan? Iya Ibu. Ya, ini saya mengambil mencuri waktu sedikit gitu ya. Saya ingin menginfokan saja deh, karena tadi ada suatu, kondisi ya membuat saya kaget dan sampai sekarang pun saya kecewa gitu. Jadi biar kalian juga bisa nanti ini sebagai pelajaran juga buat kalian gitu ya. Saya selaku panitia TA gitu ya, panitia TA itu ada 4, ada panitia proposal, ada panitia tugas ada, skripsi. Proposal itu saya sama Pak Gung Rai, lalu untuk skripsi itu ada Bu Cok dan juga ada, Bu Ketut. Yang mana, saat ini Bu Cok, dalam tugas belajar gitu ya, jadi akan kita handle bertiga gitulah, ceritanya. Nah kebetulan karena TA 1 jadi, saya bisa meng-handle nih gitu ya. Nah, yang perlu saya tekankan, karena memang tidak ada workshop ya, mungkin nanti akan saya, inikan lagi, kapan kalian ada waktu ya untuk saya memberikan lagi terkait dengan, jadwal. Nah, nanti akan saya buatkan jadwal untuk tahun depan juga, tahun 2021 kan belum. Eee jadi kita panitia TA, saya selaku ketua gitu ya, saya membuatkan jadwal per tahunnya itu, per bulan, bulan ini, jadwal kenapa saya buatkan jadwal? Agar terorganisir, agar nanti tidak seenaknya. Jadi kita tuh nggak tiap minggu ujian skripsi, ujian proposal biar nggak numpuk gitu. Makanya kami dulu gitu ya, yang terdahulu dan kebetulan saya lagi, ditugaskan sebagai panitia TA, itu menjadwalkan nih, misalkan minggu ini adalah pendaftaran dulu, nanti 2 minggu lagi ujian proposal. Nanti di ujian proposal itu ada lagi pendaftaran untuk skripsi, sehingga nanti 2 minggu kemudian ada ujian, skripsi. Jadi itu sudah ada jadwalnya gitu. Kenapa itu buat jadwal juga? Agar kalian tertib dan kalian bisa mengatur sendiri. Kira-kira kalau saya mau ujiannya bulan ini, berarti saya harus menyiapkan dengan mantap, proposal saya ataupun skripsi saya, sehingga saya nanti bisa untuk ujian di bulan yang saya ingin tentukan. Misalkan saya mau 3,5 tahun gitu misalnya ya, oke. Kalian yang ujian proposal kan? Betul atau tidak? Atau enggak ya? Bukan Ibu. Bukan? Oke, Kami maaf, sorry angkatan sorry. 20 Ibu. Oke, angkatan 20. Saya lagi bener-bener tadi tuh saya syok. Nanti mungkin bener ya, nanti di semester, apa namanya, karena angkatan 20 ya yang skripsi 2019 ya? Tadi tuh Iya saya betul Ibu. nanti mungkin, ingatkan saya mudah-mudahan saya bisa tugas belajar ya tahun depan ya, jadi nggak ketemu kalian. Tapi kalau misalkan masih mungkin peralihan, saya masih, nanti untuk panitia akan saya mungkin koordinasikan dengan Pak Gung Rai mungkin sebagai ketua ketua TA-nya nantinya, mudah-mudahan nanti, saya bisa, lolos untuk tugas belajar gitu ya untuk tahun depan. Nanti diketuai oleh Pak Gung Rai untuk panitia. Karena tadi tuh ada miss gitu. Jadi nanti mungkin memang, ada workshop untuk khusus kalian ketemu nih sama saya nih, gimana sih alur untuk, tugas akhir dan sebagainya. Itu biar biar biar, berjalan dengan baik. Karena tadi tuh, eee, ada yang seenaknya mengubah jadwal, menentukan timnya siapa, itu nggak bisa dengan seenaknya gitu. Saya tadi tuh agak kecewa juga tadi. Makanya tadi agak lama jadinya kalian sehingga, sampai saya sebenarnya sudah lowong gitu, cuma tadi saya kaget, jadwal diubah tanpa konfirmasi ke saya, timnya pun juga diubah gitu, saya kaget. Terus apa gunanya panitia TA gitu. Panitia TA tidak menentukan siapa yang nguji enggak, tapi berkoordinasi dengan ketua KK. Pada saat ini ketua KK itu ada saya sebagai ketua KK analisis, lalu ada teknonya masih Bu Cok, tapi mungkin, akan ada perubahan karena Bu Cok tugas belajar, lalu ada bahan alam itu ada Pak Gung Rai, dan dari klinik ada Bu Ketut gitu. Jadi nanti dari Kakak itulah yang akan, berkoordinasi dengan, dosen-dosen yang lainnya gitu. Misalkan saya nih di analisis, siapa yang akan saya, eee, isi nama sebagai tim pengujinya dari analisis. Nah itu berembuk dulu saya dengan dosen-dosen di analisis gitu. Tidak bisa dengan seenaknya mencomot tanpa mengkonfirmasi ke panitia TA, maka tadi tuh saya agak kaget. Jadi mohon maaf,
Saya pikir yang angkatan 2019 ya, ternyata kalian yang, masih semester 5 berarti ya? Betul ya, Iya, semester 5 Ibu. ya? Oke, Iya. mohon maaf sekali. Tadi agak rada tinggi jadinya saya tadi, aduh bener-bener dah kaget. Karena jadwal sudah terbentuk, tapi dengan senanya diubah tanpa konfirmasi ke panitia TA dan timnya pun juga diganti gitu, tanpa mengkonfirmasi kan lucu, timnya diganti, sedangkan panitia TA tidak tahu, sedangkan yang membuat surat tugas nanti adalah, eee, petugas, TU yang berkoordinasi dengan panitia TA gitu, ya. Ya nanti, pada saat nanti mungkin di semester 7 sebelum kalian masuk ke semester 7 nanti akan ada, pengarahan dulu mungkin dari panitia TA itu penting karena banyak sekali yang miss. Tadi, apa namanya, banyak yang menanyakan bagaimana alur pendaftaran gitu ya, padahal sudah jelas di pedoman tuh ada gitu, ya. Mudah-mudahan nanti kalian akan, lebih dipermudah lagi dengan adanya mungkin nanti ada workshop dulu terkait dengan bagaimana alur dari, skripsi gitu ya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Silahkan mungkin, yang mau presentasi, saya persilahkan. Baik Ibu, mohon izin selamat malam. Jadi pada malam ini ada 2 yang presentasi, yaitu yang pertama kelompok saya dan kelompok lagi 1. Jadi mungkin karena nama kelompok kita urutannya lebih atas, mungkin kelompok saya akan presentasi duluan. Baik, mohon ditunggu sebentar untuk PPT-nya, Bu. Baik, izin bertanya untuk teman-teman dan Ibu juga, apakah dari PPT-nya ada terhalang Webex itu ya? Sudah Apakah sudah jelas? sudah Ya, sudah terlihat, lanjut. ya, ya baik. Mungkin saya akan mulai presentasi pada malam ini. Selamat malam, Ibu dan teman-teman. Semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Perkenalkan kami dari kelompok 5A yang kali ini akan membahas mengenai hubungan kuantitatif struktur aktivitas atau HKSA, obat atau senyawa analgesik dengan judul jurnal yang kami angkat yaitu uh, dua dimensi Kisar Study of Substitute Pyrazolone Derivatives as Analgetic Agent. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Ibu Agus Saputra dengan NIM 18, Dewa Julio Angga Purnama dengan NIM 19, saya Kada Italiani dengan NIM 20, dan Nikada Ida Rajaswari dengan NIM 21. Adapun yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini yaitu meliputi pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama, saya akan mulai dengan pendahuluan. Yang pertama itu ada analgesik. Analgesik merupakan obat yang menghilangkan atau meringankan rasa sakit yang menyertai banyak kondisi patologis. Dibedakan menjadi 2, yaitu narkotik dan non-narkotik. Nah, yang akan kami angkat yaitu analgesik non-narkotik atau NSAID yang menghambat COX-1 atau COX-2, sehingga terjadi penurunan produksi prostaglandin. Nah, senyawa yang kami angkat pada jurnal ini yaitu pada pembahasan jurnal ini yaitu pirazolon yang memiliki rumus molekul C3H2O dengan berat molekul sebesar 82,0 gram per mol. Senyawa ini mengandung inti pirazolon yang telah terbukti memiliki aktivitas biologis yang tinggi seperti penenang, relaksan otot, analeptik, antikonvulsan, antihipertensi, aktivitas antidepresan. Berikut di kiri terdapat struktur dari 3 pirazolon. Nah, derivat pirazolon ini merupakan kelas penting dari senyawa antipiretik dan analgesik. Kemudian HKSA atau hubungan kuantitatif senyawa, pengertiannya merupakan pendekatan yang menghubungkan struktur dan aktivitas biologi di dalam tubuh yang dinyatakan secara matematis. Tujuan ini merupakan membuat persamaan model HKSA yang menggambarkan sifat dari rangkaian senyawa. Manfaatnya itu merancang obat baru untuk mendapatkan suatu obat baru dengan aktivitas yang lebih besar, keselektivitasan yang lebih tinggi, efek samping yang kecil mungkin, dan kenyamanan yang lebih besar. Salah satu model HKSA yaitu kisar 2 dimensi. Kemudian mengenai kisar 2 dimensi,
yaitu prinsip metode komputasi yang menerapkan hubungan matematis yang secara kuantitatif menghubungkan deskriptor molekuler dengan makroskopis yang dapat diamati sifat fisikokimia atau aktivitas biologis untuk serangkaian senyawa kimia serupa menggunakan metode analisis data statistik. Untuk deskriptor molekuler ini merupakan representasi matematis dari sifat molekul yang dihasilkan oleh algoritma. Deskriptor molekuler digunakan dalam model prediksi ADMET atau Adsorption, Distribution, Metabolism, Excretion, dan Toxicity. Nah, kisar dua dimensi ini diproses untuk menemukan deskriptor yang dapat dikorelasikan dengan aktivitas analgesik dan antiinflamasi yang dinyatakan dalam nilai IC50 atau konsentrasi senyawa uji yang diperlukan untuk mengurangi fraksi kelangsungan hidup sel hingga 50% dari kontrol. Mereka dikonversikan ke logaritma negatif dari IC50 yaitu berupa PIC50 untuk mendapatkan hubungan linear dengan variabel independen. Kemudian untuk metode uji akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, apakah suara saya sudah terdengar, Yunita? Sudah, Ida. Baik, terima kasih. Sini saya akan melanjutkan tentang metode uji, di mana dalam jurnal disebut di next dulu, Jun. Baik, untuk metode uji, di mana dalam jurnal disebutkan metode uji yang dilakukan yaitu eksperimental dan studi kisar, di mana dengan metode eksperimental yang dilakukan yaitu pembuatan struktur molekul, di mana semua pemodelan molekul dan analisis statistik dilakukan dengan menggunakan Philip MDS software, di mana struktur tersebut dibuat dengan menggunakan sketsa molekuler yang ada pada software. Kemudian untuk meminimkan energi dan optimasi dilakukan dengan model gaya molekul Max, yang di mana molekul awalnya akan dioptimalkan terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan perhitungan dengan deskriptor dan kisarnya. Next. Kemudian studi kisar, di mana studi kisar di sini mencakup semua deskriptor 2D yang meliputi beberapa parameter. Yang pertama yaitu ada energi bebas selama pembentukan kompleks reseptor obat. Kemudian ada parameter spasial, yaitu fitur sterik terkuantifikasi dari molekul obat yang diperlukan untuk melihat kecocokan molekul dengan reseptor. Kemudian yang terakhir yaitu parameter elektronik dan topologi, di mana menggambarkan ikatan non-kovalen yang lemah antara molekul obat dan reseptor. Kemudian dari parameter-parameter tersebut terdapat yang terdapat dalam Philip MDS software yang kemudian akan menghasilkan sebuah persamaan kisar. Selanjutnya dilanjutkan dengan penggunaan metode random selection dan metode spare exclusion, yang dimana untuk melihat set percobaan dan tes dari set. Kemudian seperti yang sudah dikatakan sebelumnya tentang studi kisar, yang menentukan deskriptor yang dapat dikorelasi dengan aktivitas analgesik yang dinyatakan dalam nilai IC50, di mana syarat dari nilai tersebut, nilai maksimum dari IC50 ini dari test set harus kurang dari atau sama dengan nilai maksimum IC50 dari percobaan. Kemudian nilai minimumnya dari tes lebih tinggi atau dengan dari percobaan aktivitas analgesik ya sesuai memungkinkan analisis yang menentukan aktivitas biologis yaitu aktivitas analgesik. Kemudian di mana dalam model kisar ini yang telah dilakukan akan menghasilkan metode yaitu least square regression. Next. Kemudian untuk hasilnya saya ingin sebelumnya saya ingin memastikan apakah suara yang jelas. Sudah terdengar. Baik, terima kasih. Jadi saya izin untuk melanjutkan terlebih dahulu terkait hasil dan pembahasan.
di mana kita awali dulu dengan sintesis senyawa pirazolam. Nah, bersama pirazolam merupakan senyawa kita dimana memiliki dua atom hidrogen saling berdekatan dengan cincinnya, dan juga memiliki satu lengkap endosiklin. Nah, senyawa yang umum dan disintesis dalam hal ini itu adalah 2-pirazolam. Di mana 2-pirazolam memiliki bioaktivitas yang cukup bervariasi. Nah, selain itu, senyawa 2-pirazolam ini memberikan spektrum yang luas terhadap aktivitas farmakologi. Nah, hal ini dibuktikan adanya senyawa 2-pirazolam yang aktif secara farmakologi seperti analgesik, antipiratik, dan antiinflamasi. Dalam jurnal ini telah dilakukan penelitian terhadap molekul sintetik seperti pirazolam dan pirimidin, di mana mungkin dalam hal ini agar kita lebih mudah untuk menganalisis, kita gunakan senyawa dengan kode 5A dan sampai dengan 5J, di mana senyawa tersebut berkhasiat sebagai antiinflamasi, analgesik, dan antipiratik. Nah, sintesis ini dilakukan dengan bantuan gelombang mikro untuk senyawa 5A sampai dengan 5J dan juga 6A sampai dengan 6J. Digunakan dalam kondisi bebas larut. Waktu reaksi yang diperlukan dibatasi rata-rata kurang dari 10 menit. Evaluasi farmakologis molekul merupakan senyawa 5A, mulai 5C hingga 5F, dan juga 5G menunjukkan khasiat antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik yang hampir mirip dengan standar. Nah, pirazolam dapat disintesis dengan mereaksikan turunan karbon dengan hidrazin atau turunan hidralin seperti hidrazin hidrat dan juga fenyl hidrazin. Kita di next. Baik, di sini mungkin kita lanjut ke struktur derivat pirazolam dan modifikasinya. Nah, mungkin dalam hal ini kita akan membahas dari dua aspek, yaitu aspek kualitatif dan juga kuantitatif. Mari kita ketahui di sini yang diangkat adalah mirip dengan standar, di mana kita menggunakan dua uji, yaitu yang pertama analgesik standar, yaitu enak atau enak, dan juga untuk antiinflamasi kita menggunakan indomethacin. Nah, berikut merupakan struktur umum dari pirazolam dan juga beberapa modifikasi yang baru mirip dengan farmakologis dari standar. Mungkin untuk tugasnya akan dijelaskan dalam next slide. Mungkin bisa di next. Baik. Jadi di sini kita ketahui bahwasanya senyawa yang tadi itu memiliki aktivitas analgesik dan antiinflamasi, di mana hal tersebut juga mendekati standar yang telah saya sebutkan tadi. Hal ini dibuktikan dengan studi farmakologi yang menunjukkan bahwa keberadaan gugus 4 hidroksi, 4 metoksi, kemudian 4 dimetilamino dan juga 2 hidroksi sebagai gugus pelepas elektron pada cincin fenil pada C6-aminopirimidin yang menunjukkan aktivitas antiinflamasi, analgesik, dan juga antipiretik hampir mendekati standar. Nah, dalam hal tersebut dapat disimpulkan bahwa senyawa yang disintesis memiliki aktivitas antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik karena adanya pirazolam dan juga aminopirimidin sebagai cincin dasar. Bisa di next. Baik, selanjutnya mungkin kita akan beralih ke pengujian aktivitas analgesik dan juga antiinflamasi. Nah, kita ketahui seperti yang saya katakan tadi bahwasanya untuk analgesik sendiri itu digunakan standar berupa natrium diklorenat, di mana seperti yang terdapat pada tabel hasil berikut digunakan reaction time dengan variasi yang berbeda-beda, yaitu 30 menit dan 60 menit dan juga 90 menit. Jadi kita ketahui di sini juga ada kelompok kontrol dan juga kelompok standar yang sebagainya. Nah, untuk prosedurnya sendiri itu diawali dengan penetapan aktif yang suhunya dipertahankan pada suhu 55 derajat miligram per kilogram suspensi natrium diklorenat atau standar yang digunakan. Kemudian waktu reaksi atau reaction time itu dicatat masing-masing hewan dengan variasi waktu yang telah saya sebutkan tadi, yaitu 30, 60, dan juga 90. Kemudian dapat dilihat reaksi dari hewan-hewan yang diujikan tersebut. Kemudian bisa next. Selanjutnya yaitu mengenai aktivitas antiinflamasi, di mana kita gunakan standar berupa indomethacin. Nah, untuk aktivitas antiinflamasi sendiri ini disintesis dievaluasi dengan reagen industrial edema modal
pada dosis yang sama dengan menggunakan kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari masing-masing 6 hewan yang diberikan indometacin dengan dosis 50 mg per kilogram. Kemudian disiapkan suspensi karagenan, kemudian lalu disuntikkan pada daerah subplanar kaki belakang kanan cervitus. Kemudian satu kelompok disimpan sebagai kontrol dan juga hewan dari kelompok lain diberikan perlakuan karagenan. Kemudian studi visa ini mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sudah terdengar jadi. Oke, terima kasih. Jadi di sini saya menunjukkan mengenai metode partial least square untuk analisis 2D kisar. Jadi pada dasarnya analisis partial least square pada kisar ini berdasarkan pada pencarian variabel-variabel laten yang dianalisis dengan prinsip multi-regresi. Nah, metode partial least square yang digunakan sebenarnya menggunakan prinsip regresi multilinear dengan menggabungkan variabel-variabel yang bersangkutan menggunakan prinsip komponen analisis dan prinsip komponen regression. Namun dengan memperhatikan porsi variabel yang berpengaruh sebagai variabel explanatory terhadap variabel dependent dalam bentuk bobot-bobot tertentu yang nantinya akan digabung berdasarkan porsi pengaruhnya yang sesuai. Kemudian dari yang sudah dijelaskan sebelumnya kita ketahui bahwa variabel dependent yang digunakan di sini adalah efek analgesik atau antiinflamasi yang ditimbulkan, sedangkan untuk variabel explanatory yang digunakan adalah termodinamik, spasial, elektronik, dan topologi. Kemudian dari hasil analisis dan analisis dari PLS sendiri didapatkan persamaan optimum yang digunakan yaitu min log IC50 itu seperti pada rumus yang ada di slide. Selanjutnya untuk parameter-parameter yang digunakan pada pengujian ini itu ada beberapa parameter seperti R-square dengan R-square standard error dan parameter-parameter yang lain yang pada artikel sebenarnya sudah memenuhi nilai ketentuan. Bisa di next. Kemudian dari hasil perhitungan menggunakan rumus sebelumnya didapatkan hasil bahwa beberapa senyawa menunjukkan aktivitas analgesik dan antiinflamasi yang baik, yakni mendekati senyawa standar dan menunjukkan hasil seperti pada tabel. Untuk senyawa yang paling mendekati atau memiliki aktivitas analgesik dan inflamasi yang paling baik ditunjukkan oleh kode 5A, kemudian ada 5C, sampai 5F, kemudian juga ada 5H. Baik, bisa dilanjutkan pada kesimpulan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang terkait kesimpulan dari kami. Next. Baik, gimana guys? Analgesik merupakan obat yang menghilangkan atau meringankan rasa sakit yang menyertai banyak kondisi patologis. Pirazolon adalah bagian aktif dari salah satu golongan NSAID dan digunakan dalam pengobatan radang sendi, gangguan muskuloskeletal, dan sendi. Di mana dalam studi ini digunakan studi kisar yang ditunjukkan untuk menemukan deskriptor molekuler, di mana pembuatan struktur molekul, semua pemodelan molekul dan analisis statistik dilakukan dengan model 2D kisar software, di mana dalam studi kisar di atas yang sudah dijelaskan tadi, didapatkan bahwa dari 10 senyawa, 5A, 5C, 5F, 5J ditemukan memiliki aktivitas antiinflamasi, analgesik, antipiritik yang mendekati standar. Kemudian di next. Baik, waktu saya kembalikan ke Yunita. Terima kasih. Baik, berikut merupakan pustaka-pustaka yang kami gunakan dalam kajian jurnal ini. Dan sekian presentasi dari kami, waktu kami kembalikan ke Ibu Linda. Oke, terima kasih. Baik, yang bertugas untuk terkait dengan HKSA, topiknya hari ini itu ada berapa?
Izin menjawab Ibu, ada 2. Oke, silakan, satu lagi boleh, di-share kontennya, nanti, baru kita diskusi. Baik Ibu, mohon ditunggu sebentar untuk share screen-nya. Baik, selamat malam Bu Linda dan teman-teman. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah, Dek. Baik, terima kasih Bu. Jadi pada malam ini sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami dari kelompok 12A akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas obat atau senyawa analgesik dengan judul jurnal yang kami review yaitu analisis hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas analgesik senyawa turunan meperidin menggunakan metode semi-empiris AM1. Next. Berikut merupakan anggota dari kelompok 12A, dimulai dari saya dari NIM 46 sampai NIM 49. Next. Baik, yang pertama yaitu mengenai pendahuluan. Pada pendahuluan ini yang akan kita bahas yaitu, bisa aja next. Mengenai HKSA. Jadi di sini HKSA ini berprinsip, HKSA atau kisar ini berprinsip pada aktivitas biologis dari setiap ligan itu berkaitan dengan susunan atom yang membentuk struktur molekul senyawa tersebut. Dengan kata lain, di sini terdapat hubungan kuantitatif antara struktur molekul suatu senyawa terhadap aktivitas biologisnya. Nah, informasi struktural dari senyawa-senyawa tersebut dapat didefinisikan atau biasa disebut sebagai deskriptor molekuler. Nah, berdasarkan parameter yang digunakan, kajian kisar ini digolongkan dalam 3 metode, yaitu metode Hans, Free-Wilson, dan kisar 3D. Nah, pada jurnal yang kami angkat ini menggunakan metode Hans, di mana menurut metode Hans, aktivitas biologis senyawa ini bergantung pada 3 parameter, yaitu parameter elektronik, sterik, dan hidrofobisitas. Next. Nah, berikut merupakan persamaan Hans dapat dilihat pada layar. Di sini variabel A, B, dan C itu menyatakan koefisien tetapan dari persamaan regresi. Dapat dilihat juga bahwa tujuan dari rancangan obat dengan HKSA ini yaitu dapat mendapatkan suatu obat baru dengan aktivitas yang lebih besar, keselektifan yang lebih tinggi, toksisitas atau efek samping sekecil mungkin, dan kenyamanan yang lebih besar. Dan dengan menggunakan model HKS ini akan lebih banyak menghemat biaya atau lebih ekonomis. Next. Selanjutnya yaitu mengenai senyawa analgesik. Nah, senyawa analgesik ini merupakan obat yang digunakan untuk meredakan atau mengurangi nyeri. Senyawa analgesik atau obat analgesik dapat dibagi menjadi analgesik opioid dan analgesik non opioid. Kalau analgesik opioid sendiri ini bekerja di sentral dan dapat menimbulkan ketergantungan dan toleransi. Analgesik jenis ini merupakan analgesik yang kuat dan biasanya digunakan dalam penata laksanaan nyeri yang sedang sampai berat. Contohnya itu metadon, fentanyl, dan kodein. Selanjutnya mengenai analgesik non-opioid itu bekerja di sistem perifer dan tidak menimbulkan ketergantungan ataupun toleransi dan mampu menghilangkan atau meringankan rasa sakit tanpa berpengaruh pada susunan saraf pusat. Contohnya paracetamol, salisilat, dan golongan NSAID. Next. Senyawa yang kami gunakan pada jurnal ini yaitu meperidin yang merupakan salah satu obat analgesik yang termasuk golongan analgesik narkotik atau opioid. Nah, meperidin ini dapat menimbulkan analgesia, sedasi, euforia, depresi napas, dan efek sentral lain. Dan obat ini hanya digunakan untuk menimbulkan analgesia. Next. Baik, selanjutnya mengenai metode uji akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode uji. Pada penelitian yang dilakukan yang di jurnal yang telah kami
buat itu dilakukan untuk menganalisis hubungan kuantitatif antara struktur dan aktivitas analgesik senyawa turunan meperidin, serta menentukan persamaan Hans antara senyawa turunan meperidin dengan aktivitas analgesiknya. Kemudian penelitian dilakukan melalui perhitungan komputer atau secara in silico dengan menggunakan metode semi-empiris AM1. Dengan tahapan-tahapan yang pertama yaitu melakukan pemodelan molekul senyawa turunan meperidin, kemudian dilakukan proses optimasi geometri, dan langkah kedua yaitu dilakukan pencarian nilai deskriptor yang berupa deskriptor elektronik, sterik, dan hidrofobik, dan yang tahap terakhir dilakukan analisis statistik menggunakan regresi berganda model backward. Kemudian yang pertama itu dilakukan pemodelan molekul. Jadi, sejumlah 16 senyawa turunan meperidin digambar dan dibentuk secara 2 dimensi, kemudian diubah ke dalam bentuk 3 dimensi. Dan untuk dapat dilihat pada slide, terdapat gambar yang menyatakan data senyawa turunan meperidin beserta aktivitas analgesik yang dinyatakan dalam ED50. Kemudian selanjutnya dilakukan perhitungan struktur elektronik dengan metode semi-empiris AM1. Senyawa turunan meperidin dari pemodelan molekul kemudian dioptimasi dengan metode semi-empiris AM1, algoritma Polik-Ribier, dengan batas konvergensi 0,1 kilokalori Armstrong kali mol, untuk mendapatkan struktur yang paling stabil dengan tingkat energi terendah. Kemudian dilakukan perhitungan struktur elektronik yang terdiri dari muatan bersih atom-atom pada kerangka struktur induk meperidin, energi orbital HUMO atau yang disebut dengan high gas occupied molecular orbital, dan energi orbital LUMO atau lowest unoccupied molecular orbital. Kemudian muatan bersih pada atom apa yang terdapat dalam kerangka struktur induk meperidin itu terdiri dari 16 atom, yaitu muatan pada atom nitrogen nomor 1 atau KN1, kemudian muatan pada atom karbon nomor 3, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kemudian dilakukan perhitungan energi orbital HUMO dan energi orbital LUMO dengan menggunakan komputer orbital. Selanjutnya dilakukan perhitungan koefisien partisi atau log P. Perhitungan koefisien partisi tiap-tiap molekul dalam satu seri senyawa meperidin ini ditentukan dengan komput QSAR properties log P. Kemudian yang selanjutnya adalah perhitungan struktur sterik, yaitu terdiri dari luas permukaan, refraktivitas molar, volume molekular, massa, dan energi hidrasi yang ditentukan dengan komputer QSAR properties. Terus lalu untuk yang selanjutnya, yang terakhir adalah analisis statistik HKSA. Pada penelitian didapatkan muatan bersih atom yaitu struktur induk meperidin, energi HUMO dan energi LUMO, log P, luas permukaan, refraktivitas molar, volume molekular, massa, dan energi hidrasi. Dari data tersebut selanjutnya dilakukan analisis statistik untuk mencari model persamaan HKSA yang terbaik dalam menentukan prediksi aktivitas senyawa meperidin. Analisis yang digunakan adalah analisis MLR atau multiple linear regression yang melibatkan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas ini terdiri dari muatan bersih atom pada kerangka struktur induk meperidin, energi LUMO, energi log P, luas permukaan, refraktivitas molar, volume molekular, massa, dan energi hidrasi. Kemudian untuk variabel terikat yaitu aktivitas analgesik untuk masing-masing senyawa turunan meperidin. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan presentasi. Mungkin bisa di next slide. Baik, terima kasih. Jadi berdasarkan jurnal yang kami acu ini, di sini menguji mengenai intensitas hubungan interaksi antara senyawa obat, di mana dalam jurnal ini menggunakan obat analgesik yaitu metidin atau biasa juga disebut dengan petidin, dan sistem biologisnya itu apakah dipengaruhi oleh sifat fisika atau kimia dari suatu molekul obat. Di mana dalam penelitian ini digunakan 3 buah parameter, yaitu parameter hidrofobik, parameter sterik, dan juga parameter elektronik. Di mana untuk parameter hidrofobiknya di sini itu ditunjukkan oleh koefisien partisi atau log P. Kemudian untuk parameter steriknya itu ditunjukkan oleh luas permukaan, refraktivitas molar, volume molekul, massa molekul, dan energi hidrasi. Kemudian untuk parameter elektroniknya ditunjukkan oleh muatan bersih atom rantai induk,
energi orbital molekul HOMO atau highest occupied molecular orbital dan energi orbital molekul LUMO atau lowest unoccupied molecular orbital. Nah, dari parameter-parameter ini selanjutnya akan dihitung dengan perangkat lunak HyperChamp 8.0 menggunakan metode semi-empiris AM1 dan hubungan aktivitas biologisnya nanti akan dianalisis menggunakan software SPSS 17 for Windows. Mungkin bisa di next. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai perhitungan dari data deskriptor. Jadi setelah nanti itu dilakukan perhitungan dengan metode semi-empiris AM1 itu akan diperoleh beberapa data yaitu yang seperti tertera pada layar. Nanti di sini kita akan mendapatkan bahwa senyawa A12 itu memiliki nilai koefisien partisi yang paling besar, sedangkan senyawa A2 itu memiliki nilai koefisien partisi yang paling kecil, di mana koefisien partisi ini akan menunjukkan lipofilisitas dari suatu senyawa tersebut, di mana semakin besar nilai koefisien partisi, berarti dia itu semakin lipofil, maka dia semakin mudah larut dalam lemak, sehingga dapat dikatakan bahwa senyawa yang memiliki koefisien partisi besar tadi itu merupakan senyawa yang bersifat nonpolar. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya adalah analisis statistik menggunakan regresi berganda model backward. Seperti yang ditunjukkan pada layar, di situ terdapat data mengenai hasil analisis regresi multilinear metode backward dengan berbagai deskriptor. Jadi, tujuan pengujian analisis regresi berganda ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh deskriptor secara signifikan terhadap aktivitas analgesik dari senyawa turunan meperidin, di mana untuk hasil dari pengujian regresi berganda ini nantinya akan diperoleh besaran nilai koefisien regresi yang akan menunjukkan besarnya pengaruh peubah bebas atau deskriptor terhadap peubah tak bebasnya, yaitu aktivitas analgesiknya. Bisa di next slide. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan data koefisien regresi dari masing-masing model, di mana untuk dapat menentukan model persamaan terbaik itu kita perlu memperhatikan beberapa faktor, yaitu yang pertama ada koefisien korelasi atau R yang besar, kemudian koefisien determinasinya atau R square-nya besar, kemudian standar R-nya kecil, kriteria itu besar, kemudian F per F tabelnya besar, predicted residual sum of square-nya itu kecil, dan tingkat signifikansinya itu kecil. Nah, seperti kita lihat di sini persamaan terbaik itu adalah persamaan model 4, yaitu dengan 8 deskriptor. Mungkin bisa kembali ke slide sebelumnya. Nah, di sini persamaan model 4 itu kita bisa lihat nilai R, R square, SE, F, dan seterusnya itu merupakan nilai yang paling optimal dibandingkan dengan persamaan-persamaan lainnya. Mungkin bisa kembali ke next slide lagi. Bisa di next slide lagi. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai penentuan dari persamaan Hans. Jadi setelah kita peroleh data-data seperti di slide sebelumnya, maka selanjutnya bisa ditentukan persamaan regresi yang paling tepat untuk menggambarkan hubungan kuantitatif struktur aktivitas, yaitu persamaan HKSA dengan model Hans dari senyawa meperidin yang diujikan pada jurnal yang kita acu. Nah, untuk persamaan Hans yang kita peroleh yaitu seperti pada layar, log 1 per ED5, mohon maaf ya, log 1 per ED50 sama dengan min 0,386 dikurang 95,354 Ki N1 dikurang 9,708 Ki C3 ditambah 3,963 Ki C4 ditambah 2,702 EH dikurang 2,04 EL ditambah 0,04 SA dikurang 1,962 LP dikurang 0,364 RM, di mana untuk pemilihan ini didasari pada faktor-faktor yang seperti saya sebutkan pada slide sebelumnya, yaitu yang pertama koefisien korelasi R, di mana di sini diperoleh nilai 0,966, yang mana nilai ini itu mendekati angka 1, di mana mendekati angka 1 ini berarti
Di antara dari ke-8 deskriptor yang terlibat itu memiliki hubungan yang kuat terhadap aktivitas analgesik dari senyawa turunan meperidin. Selanjutnya juga ada didasari dengan koefisien determinasi atau nilai R-square-nya, di mana kita peroleh nilai R-square-nya itu adalah 0,933, di mana nilai R-square ini akan menandakan bahwa ada sebesar 93,3% variabel terikat, yaitu nilai aktivitas analgesiknya itu dapat diterangkan oleh model persamaan regresi, sedangkan sisanya sebesar 6,7% itu dapat diterangkan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak terlibat dalam penelitian ini. Selanjutnya ada nilai standar error atau SE, di mana kita memperoleh nilai pada persamaan model 4 itu nilai SE yang paling terkecil, yaitu 0,493, di mana nilai SE ini adalah sebuah parameter yang ditujukan untuk mengukur variabilitas Y observasi di sekitar garis regresi, yang mana bila dia semakin mendekati garis prediksi, maka akan semakin baik persamaan regresi yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya ada tingkat signifikansi atau alfa, di mana tingkat signifikansi ini menggambarkan besaran kesalahan maksimal yang dapat diterima oleh suatu penelitian, yang mana dalam penelitian ini pada untuk batasnya itu adalah sebesar 5% atau 0,05. Nah, berdasarkan hasil pengujian pada model 4 itu diperoleh nilai tingkat signifikansinya itu sebesar 0,002, yang menyatakan bahwa keakuratan perhitungan model regresinya adalah 99,98%. Nah, penentuan dari persamaan Hansch yang terlibat dalam model persamaan 4 ini ada beberapa prediktor, yaitu prediktor elektronik, prediktor sterik, dan juga prediktor hidrofobik. Nah, di mana karena di sini digunakan model persamaan 4, jadi untuk prediktor-prediktor yang digunakan untuk menyusun dari persamaan Hansch ini yaitu N1, C3, C4, E-LUMO, E-HUMO, mu, luas permukaan SA, refraktivitas molar, dan juga log P. Mungkin sekian dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, izin melanjutkan presentasi. Bisa next slide. Oke, dari yang pertama, prediktor elektronik. Seperti yang dilihat pada tabel, pada tabel di slide, prediktor QN1 dengan koefisien minus 95,354 memiliki kontribusi paling besar atau angka paling besar dalam prediksi aktivitas biologis ini, yang daripada prediktor elektronik lainnya gitu, dan prediktor lain seperti yang disebutkan oleh sebelumnya. Nah, hal ini memiliki bahwa perubahan kecil harga muatan bersih atom N sangat mengaruhi nilai aktivitas biologis berupa aktivitas analgesik, dan menandakan bahwa prediktor elektrik ini memiliki pengaruh kuat terhadap aktivitas biologi selain daripada prediktor yang lain. Mungkin bisa next. Oke. Selanjutnya adalah prediktor hidrofobik. Pada prediktor hidrofobik ini diwakili oleh log P yang merupakan suatu parameter yang berhubungan dengan distribusi obat dalam tubuh, di mana semakin positif nilai log P, maka senyawa akan cenderung berada di fase non-polar, dan semakin negatif nilai log P, senyawa cenderung berada di fase polar. Nah, pada persamaan model 4 memiliki nilai log P sebesar 1,962. Nah, meskipun memiliki koefisien yang relatif kecil jika dibandingkan dengan prediktor yang lain, namun keberadaan nilai log P ini tetap akan memberikan pengaruh kepada aktivitas senyawa karena dapat dikatakan sebagai faktor koreksi dalam rancangan molekul obat. Next. Oke, prediktor yang terakhir adalah prediktor sterik. Sifat sterik ini akan menentukan keserasian interaksi senyawa dengan reseptor, yang mana suatu tetapan sterik
dapat diukur berdasarkan sifat meruah gugusnya dan efek gugus pada kontak obat pada sisi reseptor yang berdekatan. Nah, prediktor sterik memegang peran paling kecil dari yang pertama surface area atau SA dengan nilai 0,04 seperti pada tabel, dan refraksi molar RM dengan nilai 0,364. Nah, diduga bahwa faktor sterik ini kurang berpengaruh terhadap aktivitas biologis. Namun, meskipun tidak terlalu kurang berpengaruh, hal ini tidak dapat dihilangkan pada persamaan karena juga merupakan faktor koreksi terhadap faktor-faktor lain yang lebih dominan seperti faktor prediktor elektronik. Next. Oke, selanjutnya adalah hasil prediksi senyawa meperidin berdasarkan HKSA. Nah, pada grafik menunjukkan hasil relasi hubungan antara nilai aktivitas hasil observasi dengan aktivitas hasil prediksi, di mana garis diagonal itu menunjukkan garis regresi dan titik-titik di sekitarnya itu merupakan hasil pengamatan nilai aktivitas biologis yang dinyatakan dalam log 1/ED50. Meskipun pada grafik tersebut tidak tepat pada garis prediksinya, namun letak titik hasil pengamatan tersebar pada sepanjang garis regresi. Nah, pendekatan hubungan HKSA yang telah dilakukan merupakan salah satu cara optimasi struktur sehingga pengembangan senyawa dengan menggunakan persamaan yang telah dihasilkan harus berdasarkan series senyawa uji, yaitu turunan meperidin. Nah, perlu dipertimbangkan dalam pengembangan struktur senyawa karena keseluruhan sifat fisika kimia akan berkontribusi pada persamaan tersebut. Ya. Selanjutnya adalah kesimpulan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya. Oke, izin melanjutkan kesimpulan. Berdasarkan analisis data dari jurnal acuan digunakan, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan perhitungan semi-empiris AM1 dapat diperoleh data bahwa nilai aktivitas analgesis senyawa turunan meperidin memiliki keterkaitan kuantitatif terhadap berbagai sifat kimia senyawa obat. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas analgesik dari turunan meperidin dipengaruhi secara signifikan terutama oleh deskriptor elektronik, yaitu oleh atom N. Hal itu dikarenakan atom nitrogen merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu senyawa analgesik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Jadi berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan presentasi ini. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembali. Oke, terima kasih deh. Jadi di sini sudah dipaparkan oleh dua kelompok terkait dengan HKSA atau hubungan kuantitatif strukturativitas untuk aktivitas analgesik gitu ya. Jadi di sini dia menentukan beberapa deskriptor gitu ya, yang nanti akan dilihat yang mana dari deskriptor tersebut nanti yang berpengaruh gitu ya untuk peningkatan aktivitas sehingga nanti struktur itulah yang nanti akan dikembangkan untuk digunakan sebagai analgesik kan begitu. Oke, karena sesi diskusi gitu ya, saya kelompok yang lain untuk buka sesi diskusi yang jawab, ditulis nama dan NIM-nya sudah ada. Bisa kormanya atau mungkin dari kelompoknya sendiri boleh. Mohon nanti menuliskan apa menjawab dan NIM-nya yang nanti kirimkan ke saya ya. Baik, Ibu, akan saya catat. Ya, oke. Silakan mungkin silakan dari kelompok yang menjadi moderator untuk boleh salah satu kelompok yang menjadi moderator untuk nanti baik, Ibu.
perwakilan dari kelompok yang presentasi akan menjadi moderator untuk sesi diskusi kali ini. Oke, nanti juga bisa dicatat ya siapa yang mau jadi moderator gitu ya. Nanti siapa yang bertanya dengan email dan dijawab oleh siapa gitu ya. Terima kasih. Baik, saya ambil waktunya. Teman-teman, akan kami buka sesi tanya jawab dari dua kelompok yang presentasi tadi. Mungkin kloter pertama akan dimulai dari 3 penanya terlebih dahulu. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand. Oke, baik. Pertanyaan pertama dari Jessica. Baik, izin bertanya kepada kelompok 12A bahwa tadi kajian QSAR itu yang digunakan adalah metode Hans. Yang digunakan adalah metode Hans, tapi dalam kajian QSAR sendiri itu terdapat 3 golongan, yaitu metode Hans, metode Free-Wilson, dan metode QSAR 3D. Dari ketiga metode ini, mengapa jurnal yang kelompok kalian gunakan itu adalah metode Hans? Apakah dalam 2 metode yang saya sebutkan itu tidak bisa dilakukan atau bagaimana? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaannya dicatat terlebih dahulu. Akan saya buka untuk 3 pertanyaan sekaligus, nanti dijawab sekaligus. Jadi yang kedua ada pertanyaan dari Nikadi Wulan Sriadiari, NIM 22. Mungkin Wulan silakan untuk pertanyaannya. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar, Wulan. Baik, saya spesifik ini menanyakan kepada kelompok golongan 1 seperti itu. Dalam jurnal yang kalian tadi paparkan, penelitian terhadap molekul sintetik seperti pirazolon dan aminopiridin sebagai cincin dasar, yaitu diberikan kode 5A sampai 5C. Nah, tadi pada bagian pembahasan dinyatakan bahwa senyawa yang dipilih yaitu dengan kode 5A, 5C hingga 5F, dan 5J atau 5H. Saya sedikit terlewat tadi. Mungkin bisa dijelaskan kenapa digunakan senyawa tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Wulan. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan terakhir pada sesi pertama, yaitu pertanyaan dari Indah Mariani. Dari Indah, dipersilakan. Terima kasih atas waktu Yunita. Tadi kan saya mau bertanya kepada kelompok 5A. Tadi kalau nggak salah yang dijelaskan oleh Ida, itu ada di metodenya, itu kan metode QSR-nya itu menggunakan model 2 dimensi. Metode PLS gitu ya, partial least square itu kalau nggak salah. Nah, mengapa digunakan metode? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari Indah. Mungkin untuk sesi pertama kita langsung memberi kesempatan untuk kelompok yang ditanyakan untuk menjawab. Mungkin dari pertanyaan pertama terlebih dahulu, dari pertanyaan Jessica ke kelompok 12. Mungkin kelompok 12 silakan untuk menjawab. Permisi, saya izin menjawab. Baik, dipersilakan. Ya, sudah. Ya, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan Jess tadi, kalau tidak salah mengenai mengapa di dalam penelitian ini digunakan metode Hans seperti itu, bukannya menggunakan metode Free-Wilson atau QSAR 3D. Jadi sesuai dari tujuan penelitian yang tercantum dalam jurnal kami itu adalah mengetahui hubungan kuantitatif antara struktur dan aktivitas analgesik dari senyawa turunan meperidin dengan menentukan persamaan Hans antara senyawa turunan meperidin tersebut dengan aktivitas analgesiknya. Nah, mengapa peneliti tersebut memilih untuk menggunakan model Hans ini tidak dijelaskan di dalam jurnal, namun menurut kelompok kami, kenapa dia bisa menggunakan model Hans, karena dibandingkan dengan model-model lainnya itu metode Hans sendiri itu memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama metode Hans ini lebih sederhana, kemudian untuk konsepnya itu juga langsung berhubungan dengan prinsip-prinsip dari kimia fisika organik yang sudah tersedia. Kemudian untuk metode Hans ini juga dapat digunakan
digunakan untuk hubungan yang linear maupun non-linear. Selain itu juga untuk data parameter fisika kimia dari substituennya sudah banyak tersedia dalam tabel-tabel, dan juga penggunaan metode pendekatan metode Hans ini juga telah banyak menjelaskan mengenai hubungan struktur dan aktivitas suatu turunan obat. Mungkin dari bulan tersebut, maka peneliti memilih untuk menggunakan model Hans. Mungkin sekian jawaban dari saya. Mungkin rekan saya di kelompok 12 ada yang ingin menambahkan. Terima kasih, dipersilakan. Saya izin menambahkan sedikit untuk pertanyaan Jessica. Jadi untuk pada jurnal yang kami gunakan itu memang menggunakan model Hans. Dari keuntungan-keuntungan yang telah disebutkan tadi bisa diketahui beberapa alasan mengapa dipilih menggunakan metode Hans. Jadi model Hans ini itu merupakan suatu konsep yang dia menggambarkan bahwa hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis suatu turunan senyawa dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter-parameter sifat fisika kimia, yaitu yang telah kami sebutkan tadi, yaitu parameter hidrofobik, elektronik, dan sterik. Kemudian juga jenis dan intensitas hubungan interaksi antara senyawa obat dan sistem biologis sangat ditentukan oleh sifat fisika kimia. Hal inilah mengapa model Hans itu digunakan jika dibandingkan dengan misalnya model de Novo-Wilson, yakni karena konsep Hans itu lebih berhubungan dengan prinsip-prinsip kimia fisika melalui nilai-nilai parameter tetapan kimia fisika dari substituen, dan dapat digunakan untuk mencari hubungan kuantitatif, struktur kimia, dan aktivitas biologis suatu turunan senyawa, dan bisa didapatkan pula kesimpulan berdasarkan sifat-sifat tersebut. Baik, sekian dari saya. Mungkin dari teman saya ada yang ingin menambahkan. Terima kasih. Baik, mungkin ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan lagi? Mungkin dari kelompok kami sudah cukup. Oke, sip. Baik, dari kelompok 12A mungkin tidak ada jawaban lagi. Dari Jessica, apakah jawabannya sudah dapat diterima? Sudah sangat jelas. Baik, terima kasih. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan dari Indah Mariani. Mungkin dari kelompok 5A, dipersilakan. Baik, di sini saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Indah Mariani, yaitu di mana inti pertanyaannya itu mengapa menggunakan model 2D kisar dengan metode PLS. Saya izin menjawab di mana metode 2D kisar memberikan deskriptor struktural yang bergantung pada aktivitas dan memprediksi dosis efektif turunan lainnya, dan menyarankan kemungkinan kisaran toksisitasnya, di mana dalam jurnal ini tujuannya itu untuk melihat aktivitas turunan dari pirazolon terhadap aktivitas analgesi, antipiretik, dan juga antiinflamasi. Kemudian PLS, regresi partial least square, di mana yang sering digunakan ketika ada banyak variabel di dalamnya, kemudian kemungkinan berkorelasi. Kemudian adapun variabel yang terlibat, yaitu ada variabel dependent, adalah aktivitas yang aktivitas dari analgesik, sedangkan parameter lain seperti parameter yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu termodinamik, spasial, elektronik, dan topologi. Intinya, metode ini digunakan dalam jurnal yang kami gunakan, yaitu bertujuan untuk mengetahui aktivitas biologis dari molekul senyawa, di mana dalam hal ini untuk melihat turunan pirazolon yang akan dibuktikan apakah memiliki aktivitas analgesik atau tidak. Kemudian yang saya seperti katakan tadi, yaitu dengan digambar parameter dan dilihat yang mana yang paling signifikan dalam menentukan aktivitas biologis dari senyawa-senyawa tersebut. Sekian dari saya, mungkin dari kelompok saya, apakah jika ingin menambahkan dipersilakan. Terima kasih. Izin menambahkan. Baik, dipersilakan Julio.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi mengenai kenapa pada artikel digunakan metode uji parsial least square, itu sebenarnya sama di kelompok sebelumnya itu sebenarnya tidak dijelaskan di artikel kenapa mereka menggunakan metode tersebut. Namun pada dasarnya metode 2D kisar ini merupakan metode pengembangan dari metode-metode HKSA sebelumnya. Nanti metode 2D kisar ini juga akan dilengkapi kekurangannya pada metode 3D kisar yang mungkin akan dijelaskan oleh kelompok yang lain nanti. Nah, terkait dengan penggunaan metode 2D kisar atau 2D kisar ini sebenarnya didasarkan seperti yang saya jelaskan tadi, itu terhadap porsi atau pengaruh nilai variabel penjelas yang ada pada deskriptor yang dipilih. Seperti yang tadi juga sudah di bawah, terdapat parameter seperti termodinamik, spasial, dan elektronik dan topologi yang mempengaruhi terhadap aktivitas analgesik yang ditimbulkan oleh senyawa derivat pirazolon. Nah, dari nilai-nilai yang dihasilkan dari parameter tadi itu nanti akan diambil porsi masing-masing yang dianggap memiliki pengaruh yang paling baik mempengaruhi aktivitas analgesik. Nah, bagaimana hal tersebut bisa dilakukan? Sebenarnya metode yang digunakan itu tidak jelas dijelaskan pada artikel, namun metode yang paling dasar digunakan adalah melalui algoritma yang dapat dikalkulasi menggunakan software dengan bantuan komputer, misalkan menggunakan Smart PLS salah satunya, di mana nanti akan dihasilkan persamaan-persamaan yang sudah memiliki porsi-porsi masing-masing untuk variabel yang menurut mereka paling berpengaruh terhadap aktivitas analgesiknya. Mungkin sekian jawaban dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan. Saya kembalikan ke Yunita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Julio. Mungkin dari Wulan. Maaf, dari Indah, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Ini sudah, terima kasih Julio dan Ida. Baik, untuk pertanyaan berikutnya yaitu dari Nikade Ulan Sri Adiari, akan saya coba jawab terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, kenapa senyawa yang dipilih adalah 5A, CF, dan J tadi ya. Maaf, mungkin ada kesalahan pengetikan pada PPT kelompok kami. Yang kami maksud itu bukan J tapi H. Nah, kenapa yang dipilih adalah senyawa itu? Sebenarnya bisa dilihat dari mungkin saya izin share sedikit ya. Oke, mungkin ini dapat dilihat dari dari profil aktivitas analgesik dari senyawa turunan pirazolon ini, yang dimana ini diujikan menggunakan metode Addis-Hotsplit, yaitu mungkin perhitungannya pada jurnal ini itu tidak diberikan seperti itu. Untuk data mentahnya itu tidak diberikan, namun kita bisa lihat data yang ada di sini yang menunjukkan kemiripan dengan kelompok positifnya, yaitu di klorofenak sodium itu adalah 5A, 5C sampai F, dan 5H. Kemudian selain itu juga kita bisa amati melalui hasil pengukuran aktivitas senyawa PIC 50, yang mana tadi sudah dijelaskan juga dari fungsi PIC 50 ini, yang menunjukkan aktivitas sebenarnya dari turunan pirazolon ini, yang mana ya dapat dilihat mungkin aktivitas sebenarnya dari PIC 50. Nah, itu adalah hal yang menjadi alasan mengapa yang dipilih itu adalah kode 5A, 5C, sampai 5F, dan 5H. Oke, mungkin sekian jawaban dari saya. Apakah mungkin kelompok saya ada yang menambahkan? Dipersilahkan. Coba tadi bisa ditunjukkan lagi deh, ulang deh. Jadi saya senang sekali kok memang ada penjelasan yang memang ada mencantumkan, jadi nggak cuma bahasa tapi juga dicantumkan kayak tadi itu. Jadi ya ada pun jadi menjelaskan sambil mencantumkan. Bisa diulang lagi coba? Ya, ini kan dari profilnya itu kita lihat dari
aktivitas analgesik yang itu digunakan metodenya itu pakai metode Eddy-Shotplate, yang mana mungkin kita bisa lihat metodenya itu seperti ini. Nah, untuk data mentah dari kan Eddy-Shotplate ini memiliki untuk persen aktivitas rumus itu ada rumusnya tersendiri. Tapi dalam jurnal ini tidak diberitahu berapa data-data mentahnya itu seberapa, jadi langsung ditunjukkan hasilnya seperti itu. Nah, untuk kelompok positif itu ada di clofenaksodium yaitu sekian nilainya, dan yang kita cari itu yang mendekati kelompok positif. Nah, yang itu adalah kita bisa amati di sini yaitu kelompok 5A, 5C sampai F, dan juga 5H. Mungkin itu untuk dari dari aktivitas dari aktivitas yang dilihat dari uji Hotplate tersebut. Nah, mungkin untuk yang PIC 50 akan dijelaskan mungkin lebih lanjut oleh Agus Saputra. Mungkin ada penambahan, Gus? Izin menambahkan, jadi tadi sudah dijelaskan terkait aktivitas analgesik dari senyawa 5A sampai 5J ini. Nah, mungkin terdapat kekeliruan sedikit pada PPT di mana kita menggunakan senyawa 5A, kemudian 5C hingga 5F, dan juga 5H di sini. Nah, kemudian bisa di next ke bawah yuk, pada tabel PIC 50. Nah, kemudian di sini kan tadi kita sudah menggunakan faktor-faktor yang pertama itu ada kualitatif, di mana itu digunakan dengan modifikasi struktur dari derivat. Kemudian kita juga menggunakan metode kuantitatif. Nah, di sini kita ketahui bersama, di sini terdapat kode senyawa dan juga aktivitas sebenarnya atau PIC 50 dan juga aktivitas prediksi. Nah, ini kita pilih dari senyawa yang mendekati dari aktivitas sebenarnya dan juga aktivitas prediksi. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya kode senyawa yaitu 5A, kemudian 5C hingga 5F, dan juga 5H memiliki kedekatan aktivitas yang cukup dekat seperti itu. Sehingga di sini kami mengangkat bahwasanya senyawa 5A, kemudian 5C hingga 5F, dan juga 5H dikatakan bahwa memiliki aktivitas antiinflamasi, juga analgesik yang memiliki kedekatan atau kesamaan dengan standar yang kita gunakan, yaitu natrium diklofenak dan juga indomethacin. Mungkin itu sekian tambahan dari saya kembalikan kepada Yunita. Terima kasih. Boleh saya menambahkan? Tadi untuk aktivitas prediksi itu didapatkan dari pemodelan ya? Sehingga dapatkan dia prediksi sekian, lalu the real-nya dia cobakan ke hewan coba, sehingga didapatkan aktivitasnya sekian, lalu dilihat kedekatannya gitu? Ya, silakan. Aktivitas prediksi itu maksudnya seperti apa, aktivitas sebenarnya itu seperti apa, lalu dilihat dari kedekatan ini, maka dipilihlah gitu ya struktur dari 5A atau senyawa 5A yang sebaiknya bisa dikembangkan gitu deh ya. 5 seperti itu. 5A aktivitas sebenarnya sekian, tahunya dia kedekatan dari mana lihatnya? Atau karena kisahan kitanya aja dari memperkirakan, atau memang ada parameternya yang menyatakan dia deket itu dari parameter apa gitu, ada nggak? Ayo silakan dijelaskan. Baik Ibu, izin menjawab. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Jadi pada artikel itu sebenarnya dijelaskan mengenai mereka sebelumnya itu mengetes dari senyawa yang yang dipilih sebelumnya itu. Jadi begini Bu, jadi ketika saya mendapatkan artikel ini, mereka itu ada 2 artikel yang saling bersambung. Jadi artikel sebelumnya itu menjelaskan mengenai bagaimana mereka mensintesis dan bagaimana uji terhadap hewan coba terhadap untuk nantinya memilih senyawa mana yang mereka
ambil untuk nantinya dikalkulasi menggunakan 2D kisar seperti itu, Bu. Untuk yang pertama yang ditunjukkan pada uji aktivitas analgesia dan antiinflamasi pada tabel sebelumnya. Nah, kemudian pada tabel ini sebenarnya ada di artikel mereka yang kedua. Nah, di artikel ini mereka hanya menjelaskan metode kalkulasi yang mereka gunakan tanpa menunjukkan data mentah mengenai bagaimana cara mereka itu mengkalkulasi aktivitas sebenarnya dan aktivitas prediksi. Yang mereka tunjukkan itu hanya bagaimana metode apa yang mereka gunakan dan mereka itu mengetes nanti ada apa namanya sebentar saya baca artikelnya sebentar Ibu. Baik, jadi maaf Ibu menunggu agak lama. Jadi Ya, nggak apa-apa. di artikel yang kedua itu mereka hanya menjelaskan bagaimana cara mereka menghitung menggunakan metode PLS. Kemudian nilai untuk tes uji. Nah, berkaitan dengan juga kelompok kami belum tahu Ibu. Namun kami beranggapan bahwa aktivitas prediksi itu mereka dapatkan dari kalkulasi dan aktivitas sebenarnya itu kami belum tahu bagaimana mereka mendapatkannya Ibu. Hanya berdasarkan hitungannya itu saja. Seperti itu Ibu. Ya, jadi memang kalau aktivitas sebenarnya tuh sepertinya memang betul dia mencobakan lagi, terus habis itu nanti ini kan ini IC50 mungkin maksudnya ya, apa ini Iya PIC Ibu. 50? Iya. Jadi dari situ dia melihat ada kedekatan. Maksud saya tadi kedekatan tuh dilihat dari apa? Residual itu apa? Selisih antara aktivitas sebenarnya dan aktivitas prediksi. Iya Ibu. Oh, oke. Berarti bisa dilihat dari sini berarti ya. Tapi kok menurut saya aktivitas sebenarnya prediksi ini harusnya di apa namanya? Aduh istilah matematika. Jadi nggak ada nilai plus minus. Apa ya istilahnya ya, kok saya lupa ya. Absolut ya. Iya, diabsolutkan. Jadi sehingga nggak ada plus minus, jadi 0,01 minus ini pun jadi plus gitu loh, 0,019, jadi dari sini bisa kita lihat bahwa ternyata memang betul selisih dari 5A ini yang paling kecil kan, atas prediksi ataupun aktivitas sebenarnya gitu. Itu sih. Ya emang kalau jurnal tuh memang gitu ya, jadi nggak semua juga. Biasanya saya pun juga sebagai apa namanya? Sebagai penulis jurnal nggak akan mau memberikan keseluruhan gitu. Biasanya yang detail-detail karena juga ada ketentuan maksimal halaman biasanya gitu. Ya. Ya, lanjut. Baik, mungkin sekian sharing dari saya. Dari Wulan, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baik, terima kasih atas jawabannya Yunita, Agus, dan juga Judul, dan juga Ibu juga sudah lengkap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tapi saya sangat appreciate ya, beginilah harusnya diskusi gitu. Karena kadang-kadang kalau saya minta tolong untuk diskusi, nggak ada yang bertanya gitu. Sedangkan ini sangat banyak sekali penanyanya ya. Dan juga dari yang menjawab pun juga sangat bersemangat dan memahami apa yang dipaparkan tadinya dan bisa menjelaskan dengan baik gitu. Ini yang raise hand ini ada bertanya lagi ya? Kita sampai jam berapa deh ya? Tadi mulai dari jam 7 udah 8. Sampai jam 20.40 Bu. Oke. Ada pertanyaan mungkin yang belum terjawab atau mungkin ada yang mau bertanya lagi? Baik Bu, apakah saya boleh buka sesi 2-nya untuk tanya? Boleh, silakan. Ya, baik, karena sesi 1 telah berakhir, maka akan dibuka kembali sesi 2. Mungkin dari pertanyaan yang saya lihat berada di layar Webex saya, itu pertanyaan yaitu yang recent ada Yunia Pratiwi, Gangga Samala, dan juga ada Dewi Purwani. Mungkin dari Yunia, silakan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Perkenalkan, saya Nikade Inia Pratiwi NIM 3. Jadi di sini saya izin bertanya kepada kelompok 12 dari golongan 2. Tadi kan disebutkan mengenai koefisien korelasi atau 0,966, yang mana nilai itu mendekati 1 dan diartikan bahwa antara ke-8 deskriptor yang sudah disebutkan tadi yang terlibat dalam model regresi itu memiliki hubungan yang kuat terhadap aktivitas analgesik dari senyawa turunan piperidin. Nah, tadi juga disebutkan di kesimpulan bahwa deskriptor sterik atau prediktor sterik itu kurang berpengaruh. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Nilai korelasinya itu mendekati 1, sedangkan deskriptor sterik ini memiliki hubungan yang tidak kuat terhadap aktivitas, tadi disebutkan memiliki hubungan yang kurang kuat atau tidak kuat terhadap aktivitas dari miferidin ini. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk kelompok 12, apakah pertanyaannya dapat diterima? Baik, sudah dapat diterima. Baik. Jika seperti itu akan saya ke Gangga terlebih dahulu. Dari Gangga, silakan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Gangga Samala, NIM 16. Di sini saya izin bertanya mengenai apa sih sebenarnya faktor penting yang dapat menyatakan bahwa senyawa dari pirazolon ini memiliki efek sebagai analgesik antiinflamasi. Sebelumnya mohon maaf, saya izin bertanya kepada kelompok 5A. Dan kemudian untuk pertanyaan kedua itu adalah tadi disebutkan bahwa pemilihan set percobaan dan test setnya yang digunakan dalam makalah kalian ini itu adalah metode random selection dan metode spare exclusion. Mungkin bisa dijelaskan alasannya mengapa metode ini dipilih dan bagaimana metode ini bekerja pada makalah kalian. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Apakah bisa diterima? Baik, bisa diterima. Mungkin pertanyaan terakhir dari Dewi Purwani. Untuk Dewi, silakan Dewi. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Yunita, sebenarnya pertanyaan saya itu mirip-mirip kayak pertanyaannya Yunia tadi. Bingung sebenarnya. Tadi kan metode yang dipakai untuk mencari deskriptor itu bagaimana cara menentukan kalau mohon maaf, saya bingung gimana jelasinnya. Sebenarnya saya masih sedikit bingung kalau saya bawa ke jurnal yang saya gunakan juga sama mencari deskriptor, tapi kan deskriptor yang muncul itu kan sangat banyak. Nah, bagaimana cara kita mengeliminasi deskriptor itu sehingga nanti mencari deskriptor yang sesuai dengan senyawa yang diujikan itu bagaimana ya? Ya, kurang lebih pertanyaan saya seperti itu sih. Apakah nanti dalam aplikasi itu akan langsung keluar nilai deskriptornya atau bagaimana gitu? Terima kasih banyak. Baik, untuk kelompok 12A, apakah pertanyaannya dari Dewi sudah dapat diterima? Bisa, Yunita. Baik. Mungkin untuk sesi dari pertanyaan dari sesi kedua akan saya tutup dan akan dilanjutkan oleh jawaban dari masing-masing kelompok. Mungkin yang pertama dari pertanyaannya Yunia, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Yunia. Jadi pada jurnal ini dijelaskan bahwa harga koefisien korelasi yang diperoleh dari persamaan regresi ini mendekati angka 1 yang mengartikan bahwa di antara ke-8 deskriptor ini memiliki hubungan yang kuat terhadap aktivitas analgesik dari senyawa turunan mepiridin. Dan ini berhubungan dengan sifat sterik dan juga sifat hidrofobisitas yang disebutkan kurang memberikan pengaruh yang kuat terhadap aktivitas analgesik. Nah, ini sebenarnya dilihat dari
hasil koefisien regresi dari masing-masing parameter atau deskriptor ini. Nah, meskipun secara keseluruhan dia mempunyai koefisien korelasi yang mendekati 1, namun harga koefisien regresi dari tiap deskriptor ini memiliki angka atau nilai yang beda. Dan di sini memang berdasarkan jurnal didapatkan bahwa koefisien yang terbesar itu didapatkan pada parameter atau deskriptor elektronik, dan yang mana angkanya jauh lebih besar dibandingkan koefisien yang didapatkan baik pada parameter atau deskriptor hidrofobik maupun yang sterik, sehingga dikatakan disimpulkan bahwa di sini deskriptor yang memiliki pengaruh yang paling kuat adalah deskriptor elektronik. Mungkin sekian dari saya. Apakah ada rekan saya yang ingin menambahkan? Baik, izin menambahkan. Mungkin sudah disebutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kades Sermera dengan NIM 248. Izin menambahkan, mungkin sudah disebutkan oleh Ica sebelumnya bahwa predator elektronik ini memiliki koefisien yang paling tinggi gitu. Dalam artian predator elektronik ini yang akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas analgesiknya dibandingkan dengan prediktor hidrofobik maupun prediktor steriknya. Nah, meskipun prediktor hidrofobik dan prediktor steriknya ini kecil, tapi itu tuh tidak bisa diabaikan gitu. Harus dipakai, karena meskipun kecil dia tetap memberikan pengaruh terhadap aktivitas senyawanya berupa aktivitas analgesik gitu, meskipun dia kecil nilainya. Seperti nilai log P-nya itu 1,62, itu juga tetap berpengaruh gitu, meskipun koefisien QN-nya itu hampir 95,354 gitu, sangat berbeda dengan prediktor yang lain gitu. Bisa ditunjukkan deh persamaannya coba. Jadi kan biar terlihat nih, ini loh kayak gini, terus dia walaupun kecil seperti ini loh dia. Jadi ada beberapa hal yang berpengaruh di sini kayak gitu. Oke, mungkin bisa dilihat di slide. Ya. Nah, yang QN1 itu merupakan prediktor elektronik, yaitu pengaruh dari atom N gitu. Sedangkan yang LP atau log P itu merupakan prediktor hidrofobik gitu. Meskipun tadi saya udah bilang dia tuh lebih kecil gitu log P-nya dibandingkan dengan QN1, dia tetap memiliki pengaruh gitu dibandingkan dengan dia tetap memiliki pengaruh yang akan mempengaruhi aktivitas analgesiknya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin Yunia, apakah sudah jelas sebelumnya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Dari saya sudah bisa diterima, mungkin akan diluruskan lagi oleh Ibu Linda. Terima kasih. Oke, bisa saya langsung aja biar saya nanti nggak lupa loh. Jadi gini nih, kalau dari saya ya, namanya gini, log 1/ED50 gitu ya, sama dengan ini 1/ED50 ya? Iya, Terus Ibu. ini aktivitas analgesik nih. Terus aktivitas analgesik itu kan, coba nanti dicek lagi di pembahasannya ya. Kalau dari saya nih, menurut saya nih ada minus sekian. Bisa ditunjukin lagi dulu dengan pembahasan minus dulu, nanti baru ada ini pembahasan. Itu minus sekian, terus ada minus 95 dari pada nitrogen. Habis itu ada C3. C3 itu apa ya? Atom karbon. C4 adalah muatan pada atom karbon nomor 4. Lalu ada EH itu energi orbital HOMO, EL itu adalah energi orbital LUMO. Lalu ada SA surface area, sama di sini log P dan RM itu refraktivitas molar.
Kalau dari saya ya, menurut saya gitu, emang betul ini berpengaruh gitu ya. Tapi makna dari misalkan minus sekian ini berarti, jangan log P itu kan artinya kepolaran ya, semakin tinggi, log P-nya itu artinya dia semakin bersifat nonpolar, kan begitu. Nah di sini, kalau dia minus berarti ini dia akan semakin tinggi aktivitasnya bila dia semakin menurun kepolaran, semakin tidak nonpolar gitu loh artinya kalau menurut saya ya. Jadi, di sini berpengaruh, tapi berpengaruhnya gimana gitu tuh harusnya dijelasin. Kalau misalkan dia nilainya minus itu berarti apa? Berarti jangan, berarti untuk meningkatkan aktivitas berarti strukturnya itu harus ditingkatkan, artinya jangan dibuat nonpolar, tapi dibuatlah menjadi lebih polar. Itu kalau saya lihat ya. Terus misalnya, berarti kalau misalkan ada Qi C4-nya itu positif, oh berarti, sangat sangat, semakin tinggi dia ininya, artinya muatannya itu harus ditingkatkan gitu loh, sehingga nanti jadinya aktivitasnya menjadi semakin tinggi analgesiknya gitu. Jadi semuanya ini berpengaruh, tapi berpengaruh seperti apa? Sama dengan saya jelasin waktu itu di HKSA. Kan ada tuh yang elektronik sama yang berpengaruh tuh ternyata elektronik sama lipofiliknya kalau nggak salah. Tapi, dicarilah yang nilai elektroniknya itu kan ternyata negatif nih elektroniknya. Makanya, dia berpengaruh elektroniknya tapi, apa namanya, ubahlah atau susunlah atau rancanglah gitu ya struktur, obat yang elektroniknya itu negatif gitu loh, tidak semakin meningkat dia, tapi dia cari yang efeknya itu elektroniknya negatif. Itu sih kalau dari saya. Jadi plus minus itu juga berpengaruh. Coba ada pembahasannya nggak di jurnal ini? Atau kesimpulannya seperti apa terkait dengan persamaan yang didapat? Jadi yang berpengaruh itu misalkan LUMO, karena LUMO itu positif tadi ya, sedangkan HOMO-nya itu yang negatif. Berdasarkan perbandingan koefisien korelasi, semakin mendekati angka 1 maka semakin kuat. Mana R-nya tuh nggak ada. Koefisien korelasi R-nya nggak kelihatan ya. Terus habis itu oke. Nggak dijelasin ya dia ya, sama dia ya. Terkait dengan, makna persamaan itu. Nah ini nih ada nih apa nih. Berdasarkan nilai mutlak koefisien maka Qn tuh lebih besar, koefisien Qn tuh lebih besar. Kok malah Qn lebih besar pada Q, padahal tadi ininya tuh negatif ya, N-nya ya. Negatif nggak tadi hasilnya? Karena positif negatif pun juga itu ada Iya maknanya. Ibu, negatif di sini Ibu tulis untuk Qn1-nya. Iya benar. Memang dia yang punya kontribusi yang paling besar, tapi artinya apa? Berarti ya, nilai N-nya itu harus dibuat sedemikian rupa jangan sampai nanti karena itu menyebabkan efeknya menjadi negatif. Kan, itulah persamaan ya, kalau misalkan kita, buat sekarang, N-nya itu diganti misalkan dengan nilai, dikalikan dengan pengalinya negatif harusnya akhirnya jadi aktivitasnya lebih menurun, kalau menurut saya begitu. Paling besar prediksi berarti dengan perubahan kecil ya betul nih, perubahan kecil aja N-nya akan memberikan perubahan nilai aktivitas itu betul. Jadi dia hanya melihat perubahan aja, tapi untuk bisa meningkatkan aktivitas itu, harus, N-nya itu betul nih pembahasan saya nggak menyalahkan. Dia kan bahasanya begini ya, berarti dia hanya melihat bahwa, deskriptor ini mempengaruhi loh sebagian sekian, karena sedikit aja dia berubah maka dia akan memberikan, nilai, aktivitas yang berubah drastis karena dia, pengalinya besar sekali tuh, dan itu pengalinya malah negatif, gitu kan. Jadinya tuh harus dia, boleh ini benar pembahasannya, tapi dia hanya melihat perubahan aja bahwa
berubahnya kecil aja harganya, maka menyebabkan dia perubahan. Nah, nih, yang berarti perubahan kecil harga muatan bersih atom N akan memberikan perubahan nilai biologis yang signifikan. Betul itu. Nilai koefisien yang punya perbedaan sangat jauh terhadap koefisien Qn1 dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel tersebut ya cuma dia pengaruh aja, tapi tidak membahas mengenai kita kan memodifikasi molekul itu adalah untuk meningkatkan aktivitas ya, nggak ada yang mau menurunkan aktivitas. Betul tidak? Untuk pengembangan obat. Jadi kenapa kita modifikasi? Pertama ingin meningkatkan aktivitas atau menurunkan efek samping, menurunkan toksisitas, kan gitu biasanya meningkatkan kenyamanan. Ya kalau begini aja menurut saya kurang sih pembahasannya. Betul ini nggak saya salahkan karena dia bilang bahwa ini berpengaruh besar. Dan betul tadi siapa tadi yang menambahkan ya Kadek Sindu tadi bahwa log P itu juga berpengaruh iya walaupun dia nilai koefisiennya itu kecil tapi dia juga mempengaruhi gitu kan betul. Tapi sekarang sebenarnya yang diinginkan sekarang adalah apa namanya deskriptor mana atau artinya bagaimana kita mengembangkan atau menyusun atau merancang obat baru yang harapannya mampu meningkatkan aktivitas kan gitu sebenarnya tujuannya. Sehingga apanya yang diturunin, apanya yang ditingkatkan, apanya yang dihilangkan. Steriknya misalkan ternyata dia memberikan efek negatif. Oh berarti jangan dibuat obat yang sterik gitu loh. Dia buat obat yang lebih ramping gitu misalnya. Misalkan terlalu lipofiliknya itu memberikan efek negatif. Oh berarti jangan dibuat obat yang terlalu non-polar. Dibuatnya lebih polar gitu. Kan itu sebenarnya. Ada nggak di sini pembahasan begitu? Ini kan cuma lihat pengaruh aja ya. Jadi hanya melihat dia bahwa deskriptor ini berperan penting loh, tapi yang seperti apa yang kita harus pilih untuk dijadikan sebagai pengembangan obat untuk senyawa obat baru itu ada nggak? Nggak ada ya? Penyimpulannya seperti apa dong, Dek? Dengan menggunakan itu, maka memiliki keterkaitan dengan oh gitu aja dia. Dia hanya melihat pengaruh terbesar aja tapi dia nggak ngomongin muatan N-nya harus diapakan gitu. Yang misalkan log P itu saya harus buat struktur yang lebih polar atau non polar itu nggak ada di situ. Jadi hanya untuk melihat pengaruh aja berarti. Coba judulnya kayak gimana? Analisis hubungan kuantitatif struktur padahal gini ya. Oke. Tahun berapa ini ya? 2017. Paham ya yang tadi saya garis bawahi dan saya jelaskan tadi? Yunia dan yang lainnya? Iya Bu, Maksud sudah saya dapat dipahami Bu. Terima kasih penjelasannya Bu. ya sama-sama. Oh, udah 20.40 ya. Ada yang belum terjawab ya? Bu, mohon maaf Bu, boleh saya tanya dikit Bu? Ntar dulu, sebelum bertanya, tadi ada pertanyaan yang belum dijawab belum? Biar nggak nambah-nambah lagi. Ada Ibu, 2 pertanyaan. Ya, silakan dulu yang dijawabnya itu dulu. Waktunya sudah habis soalnya dia udah malam juga. Oke. Baik, mungkin pertanyaan berikutnya dari Gangga, silakan Gangga. Maaf, mungkin maksud saya kelompok A5, silakan menjawab pertanyaan dari Gangga. Ya, terima kasih. Oke, baik. Tidak lagi membuka pertanyaan ya karena waktunya sudah habis. Saya juga mau istirahat kan sudah malam ya. Baik, di sini saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Gangga. Yang pertanyaan pemilihan set percobaan dan test set yang digunakan dengan metode random selection dan metode spare exclusion. Apakah ada alasan khusus mengapa metode ini dipilih dan bagaimana metode ini bekerja? Nah, menurut saya pribadi, untuk alasan khusus kenapa digunakan itu saya belum menemukan alasan yang spesifik kenapa metode ini digunakan. Namun menurut saya metode random ini di mana sama spare ini di mana kedua artinya itu sama, yaitu dimaksudkan yaitu metode penarikan atau penggunaan dari sebuah populasi dengan cara tertentu sehingga setiap populasi memiliki peluang untuk terpilih. Di mana dalam hal ini dimaksudkan dalam penelitian yang kami angkat
di mana digunakan sampel-sampel yang dalam hal ini yaitu turunan dari pirazolon, yang nanti akan dianalisis turunan-turunan tersebut, dianalisis secara statistik apakah ada peluang atau terpilih atau terbukti memiliki aktivitas sebagai analgesik. Mungkin itu dari saya, mungkin akan ditambahkan oleh Agus, dipersilakan. Izin untuk sedikit menambahkan. Jadi dalam bidang ini digunakan metode random selection dan juga metode square exclusion. Mungkin di sini saya izin untuk menjabarkan terkait mungkin keuntungan kenapa pemilihan metode ini. Nah, di sini itu kemungkinan dari pemilihan metode ini itu adalah kita bisa mengumpulkan data yang tidak bias. Nah, di sini kita ketahui kalau random selection itu dipilih secara acak dan itu memiliki peluang yang sama. Nah, dalam beberapa kasus hal ini juga dapat menciptakan suatu hasil yang seimbang yang berpotensi besar untuk mewakili kelompok secara keseluruhan. Nah, kemudian selanjutnya metode ini adalah dapat dikatakan sederhana seperti itu, tidak memerlukan data-data yang cukup rumit dalam analisisnya. Mungkin sekian yang dapat saya tambahkan. Mohon maaf kalau kepikiran, mungkin nanti bisa diluruskan oleh Ibu Lina. Terima kasih. Oke, lanjut. Karena memang untuk pemilihan metode itu tergantung juga kenapa memilih metode ini gitu, tergantung juga dengan ketersediaan oleh penelitinya sih. Tapi yang jelas sama dengan misalkan kita kenapa menggunakan Hans, kenapa tidak menggunakan Free Wilson. Jadi semua keduanya itu pasti memiliki kelemahan dan keuntungan gitu. Sekarang tergantung sekarang kondisi kita pakainya yang Free Wilson aja, yang de novo aja, yang hanya menggantikan substituen. Memang kelemahannya membutuhkan banyak banyak senyawa gitu ya. Ya tapi sebagai uji pendahuluan aja bisa itu untuk membandingkan. Itu ya tergantung dari si penelitinya gitu. Tapi ya kita di sini hanya jadinya tuh kemungkinan seperti ini karena bukan kita sebagai penulisnya gitu loh, bukan kita sebagai penelitinya gitu. Itu sih. Baik Ibu, saya izin melanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari Gangga tadi. Lagi Ya, satu Ibu. silakan. Baik, mengenai pertanyaan terkait apakah faktor penting yang dapat menyatakan bahwa senyawa turunan tersebut memiliki efek analgesik, tentu hal ini ditunjukkan dari hasil uji in vivo sebenarnya. Dari hasil uji sebelumnya itu mereka menguji senyawa turunannya tersebut terhadap hewan uji melalui metode Eddie-Houdt-Plate itu mereka menguji dan hasilnya itu ya memang mendekati parameter dari senyawa standar, di mana untuk yang analgesik mereka gunakan standar natrium diklofenak, kemudian yang antiinflamasi mereka gunakan indomethacin. Jadi kita berfokus terhadap efek analgesiknya itu mereka mendekati dari efek analgesik yang ditimbulkan oleh natrium diklofenak, sehingga dapat dinyatakan bahwa senyawa turunan dari pirazolon tadi itu menimbulkan efek analgesik. Kemudian kalau kita lihat juga dari struktur, jadi sebenarnya secara kualitatif kita juga lihat dari penelitian mereka yang sebelumnya itu ada beberapa faktor yang dapat dikatakan mempengaruhi aktivitas analgesiknya, yakni adanya gugus 4-hidroksi, 4-metoksi, 4-dimetilamino, dan 2-hidroksi sebagai gugus pelepas elektron pada cincin vinil pada C6 aminopyrimidin. Nah, untuk detailnya bisa dilihat untuk di get drive untuk PPT-nya ataupun untuk makalahnya untuk senyawa yang saya maksud dan gugus yang saya maksud. Kemudian sedangkan kebalikannya untuk penurunan aktivitasnya itu ternyata ditunjukkan dengan adanya gugus 4-kloro, 3-nitro, 2-nitro, dan 4-nitro sebagai gugus pelepas elektron pada cincin vinil yang sama dari C6 aminopyrimidin. Itu mereka menunjukkan penurunan aktivitas analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi dari senyawa tersebut. Mungkin sekian jawaban dari saya.
Saya kembalikan ke Yunita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas Yuda dan Juli. Kembalikan ke Gangga, apakah pertanyaan telah dijawab? Baik, terima kasih. Baik. Dari Dewi Purwani. Mungkin dari kelompok 12A bisa langsung menjawab pertanyaan dari Dewi. Deskriptor yang sesuai dari senyawa yang diujikan. Jadi seperti yang tertera dalam jurnal itu akan perhitungan metode empiris semi empiris AM1. Itu nanti kita akan memperoleh beberapa nilai-nilai deskriptor seperti muatan bersih atom atau nilai Q-nya, kemudian surface area SA, energi hidrasi dan sebagainya. Nanti dari nilai-nilai deskriptor tersebut kemudian akan dilanjutkan dengan pengujian analisis regresi berganda dengan menggunakan model backward. Jadi nanti akan dibuat 9 model, di mana dari masing-masing model itu memiliki menggunakan deskriptor yang berbeda gitu. Nanti dari dari analisis regresi multilinear metode backward itu nanti akan dicari model persamaan yang paling terbaik seperti itu dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu seperti faktor dari nilai koefisien korelasinya, nilai R-square-nya, nilai SE, F-nya, kemudian F per F tabel, nilai press-nya dan juga nilai signifikansinya. Nah, setelah menentukan model yang terbaik tersebut, nanti kita bisa lihat di persamaan model keberapa dia yang ternyata modelnya itu terbaik. Seperti pada jurnal kita itu dibilangnya model yang terbaik itu adalah pada model keempat, di mana model keempat itu menggunakan deskriptor QN1, QC3, QC4, E-HOMO, L-HOMO, SA, LOP, dan RM. Mungkin sekian yang dapat saya jawab. Mungkin nanti bisa dibantu luruskan ya Bu oleh Ibu Linda. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Sudah sesuai sih ya. Jadi memang menggunakan pemodelan nanti akan dilihat dari dari software itu, dari sistem itu yang mana yang nanti akan memberikan pemodelan yang sesuai, yang paling baik gitu, dan dilihat bahwa terlihat di situ ada yang mempengaruhi adalah deskriptor N1 tadi ya, ya benar ya, N1, ada C berapa tadi itu, lalu ada LP, ada HOMO, ada HOMO, ada LUMO dan sebagainya. Ya. Sudah sih? Sudah semua terjawab? Sudah lewat. Oke, Bu. Terima kasih banyak penjelasannya dan juga teman-teman tadi yang sudah menjawab. Berarti nilai-nilai itu sudah kalau menggunakan aplikasi berarti sudah terpampang di aplikasinya begitu ya, Ibu? Sudah, pasti. Sudah. Kemudian nanti di sana itu juga langsung dapat koefisien korelasinya. Iya. Kan menggunakan sistem, kita memasukkan aja nilai-nilai awalnya. Misalnya lipofiliknya berapa dari struktur ini, hidrofiliknya, steriknya berapa, dimasukkan. Nanti ya udah, nanti muncullah persamaan itu tadi. Baik Ibu, sudah lebih jelas. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Ada lagi mungkin kalau sudah waktunya loh, 20.50. Cukup ya? Dari sesi 2 sudah Bu pertanyaannya. Sudah terjawab ketiga. Oke, terima kasih Yunita selaku moderator. Saya agak memaksa sedikit untuk dikembalikan gitu ya, maaf ya Yunita ya. Karena pukul sudah lewat juga 20.51, saya akhiri diskusi hari ini. Semoga nanti di diskusi berikutnya akan menjadi lebih jelas lagi dengan aktivitas yang lain gitu ya. Saya kira itu saja. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat malam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Dan saya akhiri pertemuan ini ya. Terima kasih.